2 hari yang lalu, Kementerian Sosial melalui akun resmi Menteri Sosial yang ada di 2 hari yang lalu, akun IG Kementerian Sosial Republik Indonesia memposting sebuah info yang menarik, yaitu antara pertemuan pilar-pilar sosial bersama dengan Gus Menteri Bapak Syaifullah Yusuf yang membahas terkait dengan bagaimana skema untuk penyaluran bantuan sosial ke depannya, baik itu bantuan program keluarga harapan atau PKH dan juga program sembako, atau Anda yang masih menyebutnya dengan istilah lama yaitu BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, di sini fakta yang sangat mengejutkan dan tentunya menarik ini adalah adanya pembatasan bagi para penerima manfaat baik itu PK maupun sembako yang dibatasi maksimal hanya 5 tahun saja. Nah, sebetulnya untuk wacana ini sudah didengungkan ya, sudah lama sejak bahkan Menteri Risma hari ini ya, Ibu Risma sudah mewacanakan bahwa selayaknya penerima bantuan sosial itu kepesertaannya dibatasi hanya maksimal paling lama yaitu 5 tahun, ya. Nah, 2 hari yang lalu juga diperkuat ya oleh Gus Ipul terkait dengan bagaimana ke depannya peserta penerima bantuan sosial baik itu PKH dan program sembako ini diatur. Dan di situ, Gus Menteri kita ini berkoordinasi dan juga sharing bersama rekan-rekan pendamping sosial, pilar-pilar sosial bagaimana untuk langkah tepatnya untuk penerima bantuan PK dan juga sembako. Dan di sini Gus Menteri menyarankan bahwa selayaknya, sepantasnya penerima bantuan sosial program keluarga harapan dan juga program sembako itu dibatasi hanya maksimal 5 tahun saja. Jadi tidak terus-menerus memperoleh bantuan sosial seperti itu. Nah, postingan tersebut bisa Anda lihat nantinya saya akan sematkan di deskripsi, silakan Anda lihat sumbernya secara langsung dari IG Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di sini ada caption, ke depan penerima bantuan sosial akan dibatasi maksimal 5 tahun, yang setelahnya akan dilanjutkan dengan program pemberdayaan. Jadi 5 tahun lalu dilanjutkan dengan program pemberdayaan. Seperti itu ya. Menteri Sosial Gus Ipul tengah menyiapkan Permensos baru sebagai langkah memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang masih berusia produktif akan didorong masuk ke program pemberdayaan agar bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan sosial. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar menerima, ya, tapi bangkit dan berdaya. Nah, itu garis besarnya adalah tidak sekedar menerima bantuan, tapi harus segera bangkit dan berdaya, tentunya berdaya dalam segi ekonomi di keluarganya. Nah, fenomena yang terjadi saat ini banyak sekali penerima manfaat ini, baik itu PKH dan juga program sembako yang nyatanya ini menerima program lama sekali lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun lamanya. Nah, tentunya ketika ini dilihat dari 10 tahun lamanya ini, otomatis yang ada bukan malah memberdayakan, tetapi ketergantungan atas bantuan sosial. Jadi yang terjadi di masyarakat akhirnya mengandalkan bansos, jadi hanya mengandalkan bantuan sosial tanpa adanya usaha untuk lepas dari penerima bantuan sosial atau tanpa ada usaha dari graduasi mandiri. Nah, 5 tahun ini tentunya ini masih berdasarkan dari postingan Kementerian Sosial di IG-nya, dan kita akan menunggu Permensosnya, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang tentunya ya kita tinggal menunggu saja kapan kira-kira dirumuskan dan disahkan oleh Menteri Sosial Bapak Syaifullah Yusuf, seperti itu. Nah, tentu dari kepesertaan maksimal 5 tahun ini ada pengecualian, yaitu bagi lanjut usia dan juga penyandang disabilitas berat. Nah, untuk lansia dan juga penyandang disabilitas berat, terutama bantuan sembako ini dikecualikan. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada peraturan khusus maksimal 5 tahun. Yang dibatasi 5 tahun ini adalah bagi mereka yang usianya masih produktif, yang tentunya masih memiliki potensi untuk diberdayakan. Jadi sekali lagi dibatasi 5 tahun bukan berarti setelah 5 tahun dilepas begitu saja, tetapi ini lebih diarahkan untuk KPM yang berusia muda, berusia produktif, nantinya akan lebih diarahkan ke program pemberdayaan. Seperti yang terjadi di tahun yang lalu, di mana ada pemberdayaan seperti misalkan pena dan lain sebagainya, baik itu pena berdikari dan juga pena mandiri, seperti itu. Nah, baik, semoga saja ini menjadi langkah yang tepat tentunya bagi Menteri Sosial dan juga bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju untuk kepesertaan PK dan program sembako dibatasi 5 tahun? Lah, tulis komentar Anda.